Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai pengenalan aplikasi Atlasnya ya. Nah, terlebih dahulu kita buka dulu aplikasi Atlasnya. Nah, nanti untuk aplikasi Atlasnya itu bisa di-download di link yang ada di deskripsi video yang akan kakak berikan. Nah, sekarang kita buka dulu ya aplikasinya. Ini yang udah di-download, kita buka. Jadi aplikasi Atlas itu file Microsoft Excel ya yang udah ada dibuat formula-formulanya. Jadi kita tinggal download terus kita pakai kayak aplikasi Excel biasa. Jadi nggak perlu diinstal gitu kayak aplikasi lainnya. Nah, nanti itu setelah kita buka akan muncul tampilan kayak gini. Ini bisa digeser. Terus di bawahnya ada disclaimer. Aplikasi ini didesain untuk membantu para praktisi dalam mengimplementasikan standar audit SA SPAP bagi entitas kecil dan menengah, tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan SA SPAP tersebut. Para praktisi harus menggunakan aplikasi ini dalam koridor pertimbangan profesional dan fakta, serta hal lainnya yang khusus dalam setiap audit. Jadi ini cuma sebagai alat bantu aja, sedangkan untuk pertimbangan lainnya itu tergantung pada auditor nantinya. Nah, kemudian gimana kita mulainya? Kita tekan sembarang aja satu kali, klik. Nah, ini dia tampilan awal setelah kita tekan asal yang tadi. Nah, ini informasi status KKP. Ini nomor formulir yang akan digunakan nanti untuk sebagai kertas kerja dalam audit. Nah, ini bisa kita loncat, ini indeks-indeks kertas kerjanya, ini tentang apa aja. Nah, misalnya kita buka A120, nah muncul ini kertas kerjanya. Nah, kemudian untuk balik lagi, kita tekan konten. Nah, di konten nanti ada ini, ada pre-engagement, risk assessment, kemudian risk response, completing and reporting, and general. Nah, ini adalah siklus audit. Nah, di mana setiap siklus auditnya itu nanti ada tahapan-tahapannya. Ini tahapan-tahapan worksheet yang harus kita isi. Ini dia. Ini untuk pre-engagement, yaitu tahap sebelum perikatan. Ini tahap penilaian nanti. Kemudian risk response, kemudian completing and reporting. Ini general, lain-lainnya. Kalau mau input laporan keuangan, ya udah tekan yang bagian indeksnya ini D11. Nah, misalkan. Nah, ini dia muncul. Nah, kemudian kita balik lagi. Tekan konten, cari konten. Nah, kemudian ini ada audit cycle. Nah, audit cycle ini itu adalah siklus audit yang sesuai dengan ISA. Nah, siklus audit yang sesuai dengan ISA yang pertama analisis penerimaan keberlanjutan hubungan dengan klien yang terdiri dari ini. Kemudian kita komunikasikan dengan tim perikatan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan risk assessment. Nih. Nah, kemudian lanjutkan dengan tahapan ini dan demikian. Seterusnya ini, kemudian sampai nanti keluar laporan auditor independen. Jadi ini udah berurutan. Nah, jadi nanti kita kalau mau ngisi kertas kerja dalam audit itu dia bertahap. Jadi bertahap kita mulai dari sini analisis penerimaan dan keberlanjutan, tekan, pencet, nanti akan muncul formnya yang harus diisi yang sesuai dengan ISA indikatornya. Nah, ini akan muncul sama. Nah, jadi kita bisa melalui ini ngisinya.
ngisi, kita urutkan aja setiap form ini, atau kita pakai audit cycle tadi, pencet tiap kotak-kotak ini, klik. Nah, kemudian ini itu informasi status KKP tadi, ini home, pencet home, ya. Ini home, yang menu home yang rumah kita klik tadi, itu adalah awal pertama kali harus kita isi ketika kita akan melakukan audit dengan berbantuan aplikasi Atlas ini. Jadi di sini kalau bintang 3 itu artinya diisi manual, berarti kita klik, kita isilah nama kantor CAP-nya, misalnya adalah CAP ABC misalkan. Nah, kita isi. Nah, kemudian bintang 3 berarti kita isi manual kayak tadi. Kemudian kalau bintang 1 ini berarti kita nggak bisa isi. Nah, coba deh kita isi. Kita pencet nggak bisa kan? Nah, berarti yang manual ini nanti kalau bintang 1 itu nanti akan terisi otomatis setelah kita mengisi formulir-formulir lainnya. Nanti ikutin aja tahapannya, berarti kalau bintang 1 pas home ini kosongkan aja dulu, nanti akan terisi dengan sendirinya ketika kita melanjutkan tahapan-tahapan untuk mengisi formulir lainnya. Nah, kemudian nanti ini bintang 3 diisi manual. Kemudian ini ada bintang 2, kalau bintang 2 berarti itu adalah pilihan. Nah, pilihan alternatif, berarti ada di sini pilihannya, mau pilih apa. Nah, nanti kita pilih salah satunya, misalnya sektor keuangan dan perbankan. Nah, udah, kita pilih. Nah, kemudian ini berarti kita pilih yang sesuai dengan usaha klien yang kita audit. Nah, demikian seterusnya. Nah, kemudian setelah ini bintang 3, bintang 2 berarti diisi ada pilihannya, bintang 3 diisi manual, bintang 1 berarti nanti otomatis terisi sendiri, jadi kita tinggalkan aja dulu. Nah, kemudian setelah ini kita lanjutkan ke konten, kita isi konten, bisa isi konten tadi melalui audit cycle yang di sini, itu sama aja hasilnya dengan ketika kita milih yang melalui tahapannya ini. Kalau kakak lebih suka ngisinya itu dari di sini, yang bagian di sini. Jadi yang pertama kali dalam tahap audit yang harus kita lakukan berbasis ISA itu adalah yang pertama itu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, kemudian kita pencet indeksnya. Nah, kemudian nanti di sini kalau dia putih itu berarti akan terisi secara otomatis. Jadi nama AP, nama klien nanti itu akan terisi secara otomatis. Nah, datanya dari mana? Itu dari data home yang kita isi tadi, kan ada nama CAP-nya, terus ada nama kliennya, alamat kliennya. Nah, nanti muncul tuh di sini. Ya. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya hijau itu berarti, kalau hijau kayak gini berarti nanti ada pilihannya. Kalau warna hijau berarti ada pilihannya, kan ada pilihan nih yang mana mau kita pilih, ya terserah aja, tergantung pada kondisi klien kita. Nah, kemudian ini hasil analisisnya. Nanti hasil analisis itu setelah kita masukkan datanya, apakah high, apakah nah, di sini kenapa high? Karena tadi jenis usahanya kan udah kita isi di sini. Nah, di sini kan jenis usahanya tadi udah kita isi. Makanya, nah kalau sektor keuangan perbankan itu ternyata risikonya tinggi. Kemudian kalau status kepemilikan kliennya itu BUMN, BUMD, ternyata hasil risikonya itu kalau status kepemilikan kliennya tadi kita isi BUMN, BUMD itu risikonya tinggi. Jadi ini hasil analisisnya nanti. Jadi ini hasil analisisnya nanti setelah kita memasukkan data dari informasi home tadi. Jadi kalau bintang 1 ini nanti terisi otomatis dari form-form lainnya. Nah, kemudian ini nanti hasil analisisnya, nanti juga ini ada hasil analisisnya. Ini kan isu pelaporan keuangan, kalau kita milih entitas pada periode berjalan dan laporan keuangan tersedia pada periode berjalan,
maka itu risikonya low, rendah. Nah, kemudian untuk integritas manajemen. Nah, untuk integritas manajemen itu ada di sini indeks lagi form. Jadi untuk menentukan integritas manajemen berarti kita harus isi dulu yang form A1102. Nah, kita isi dulu ini. Jadi kita isi di sini. Kalau putih tadi otomatis ya terisi. Nah, kemudian ini nanti hasil analisisnya nanti akan keluar di sini. Nah, kalau hijau berarti itu pilihan. Nah, kita pilih apakah. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan di sini itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan standar untuk menentukan apakah di sini kan isu tentang integritas manajemen, apakah manajemen itu memiliki integritas atau enggak. Jadi ini indikator-indikator pertanyaannya. Nah, nanti kalau hijau berarti kan kita isi tuh sesuai dengan melakukan drop down, apakah terdapat reputasi buruk, misalkan tidak, ya udah kita isi kayak gitu seterusnya. Nah, kemudian untuk di sini untuk bagian pertanyaan nomor 6 kita harus isi itu A11 form A1102 terlebih dahulu. Maka kita isi. Nah, kita isi di sini. Kalau hijau tadi berarti ada pilihannya kan. Nah, kita pilih, kita isi sesuai dengan pilihan yang ada semuanya. Nah, kemudian kalau udah selesai kita isi, di sini kan nggak ada tuh isi yang lainnya, nggak ada di sini form-form yang menunjukkan kalau kita harus mengisi form lanjutannya. Nah, berarti kita previous index, kita kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, berarti nanti kan ini sudah terisi nih, karena udah kita isi. Nanti dari setelah kita mengisi ini dan kemudian mengisi form yang ditunjukkan oleh yang ada di form ini, nanti akan muncul di sini apakah risikonya low atau high. Nah, kemudian untuk kompetensi dan ketersediaan waktu, berarti harus isi di sini. Nah, di sini. Nah, ini dia. Nah, kalau kuning kayak gini, itu tandanya kalau kuning itu berarti diisi secara manual. Nah, berarti kita isi manual. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kuning berarti isi manual. Nah, berarti nanti kita isi manual. Kalau hijau berarti nanti ada pilihannya. Kita drop down. Kalau di sini berarti kuning isi manual. Kalau putih ini berarti nanti dia akan terisi otomatis dari data-data form yang kita isi sebelumnya. Jadi aplikasi Atlas ini itu sangat memudahkan kita sekali dalam melaksanakan audit. Gimana memudahkannya? Karena dia itu memandu kita. Jadi dia itu misalnya isi dulu A11, jadi udah ada urutannya. Kemudian udah ada indikator-indikator pertanyaannya. Kita tinggal mengumpulkan bukti terkait itu, apakah kita melakukan wawancara nanti kepada klien atau melakukan pencarian melalui internet, atau misalkan kita melakukan observasi secara langsung untuk mengumpulkan buktinya. Nah, jadi kita tinggal ikutin aja arahan-arahan yang ada di aplikasi Atlas ini. Misalnya kayak A11 tadi, isi A11 dulu. Nanti di sini untuk bagian ini isi ini dulu, kayak gitu. Jadi pekerjaan kita itu terarah dengan menggunakan aplikasi Atlas ini. Nah, udah nanti kalau udah selesai kita save kayak save Microsoft Excel biasanya. Untuk penjelasan pengisian formnya ini masing-masing itu bisa nanti kalian lihat di modul aplikasi Atlas yang linknya akan kakak kasih di bagian deskripsi dari video ini. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.